Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ansori dari kelas 2C Ilmu Hadis. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan penyebaran hadis di negara Indonesia. Nah, di sini langsung saja saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan hadis di Indonesia. Nah, sejak masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'innya, sampai generasi selanjutnya, nah, mereka memelihara hadis dengan cara, yaitu ada beberapa fase. Ada cara dengan mengajarinya, mengamalkannya, ada cara dengan menulis, mengkodifikasi, dan menghimpun. Nah, sehingga para tabi'in, sahabat, dan Rasulullah SAW membuat kitab hadis yang tidak terhitung jumlahnya. Nah, saking banyaknya apa yang telah diamalkan, ditulis, sehingga tidak terhitung sampai sekarang gitu. Banyak. Sampai hadis pun diamalkan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Dari Rasulullah sampai sekarang gitu. Nah, adapun penyebaran hadis di Indonesia, perkembangannya ada beberapa fase. Mungkin di sini ada 2 fase, yaitu fase pertama, pengaturan tasawuf ke syariah. Ketika Islam memperkenalkan dirinya di Indonesia pada masa abad ke-7 sampai 13 Masehi, secara tidak langsung juga memperkenalkan komponen penting yang dibawanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jadi fase pertama itu menerangkan bahwasannya pengaturan tasawuf ke syariah gitu. Nah, perkembangan hadis yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dari berbagai negara seperti Arab, hingga jalur pendidikan pun ada penyebaran hadis gitu. Nah, selanjutnya pertengahan abad ke-17, Nuruddin Ar-Raniri, nah, Abdur Rauf dan As-Sankiri, nah, dan Makassari melakukan pembaruan dan pemurnian terhadap Islam. Jika abad sebelumnya Islam didominasi dengan tasawuf saja, itu banyaknya dengan tasawuf saja, maka pembaruan mereka orientasi bukan dengan tasawuf saja, melainkan dibarengi dengan syariat hukum. Pembaruan ini, hadis ini menjadi penyebab penyebaran kajian hadis di Indonesia. Nah, oleh 3 tokoh itu, yang tadinya tasawuf saja, sekarang ada pembaruan orientasi menjadi ke syariah atau hukum. Nah, pengaturan Islam tasawuf ke Islam syariat tidak hanya oleh 3 tokoh yang tadi, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Abdur Rauf, dan As-Sankiri, dan Makassari. Nah, bahkan bukan 3 tokoh itu saja, bahkan yang lainnya juga ikut membantu pembaruan hadis dari tasawuf ke syariah gitu, disebabkan oleh 3 ulama tersebut. Nah, pada pertengahan abad 19, banyak anak-anak muda dari Jawa yang menetap beberapa tahun di Mekah dan Madinah untuk memperdalam ilmu pengetahuan mereka. Nah, mungkin dari pengetahuan hadis dan ilmu-ilmu lainnya juga, ilmu ma'ani hadis, mungkin rijalul hadisnya juga diperdalam di daerah Mekah dan Madinah oleh anak-anak muda dari Jawa gitu. Nah, karena para ulama di Jawa ini turut aktif dalam penguasaan intelektual dan spiritual Islam yang berpusat di Mekah, cara berpikir mereka lambat laun berubah tasawuf ke syariah. Jadi para ulama pun sebelum anak muda Jawa ke situ, ke Mekah dan Madinah, para ulama pun beliau menimba ilmunya ke Mekah dan Madinah. Untuk apa? Penguasaan intelektual dan spiritual Islam yang berpusat di Mekah. Nah, cara berpikir mereka lambat laun menjadi berubah, yang tadinya tasawuf menjadi ke syariah gitu.
pada pertengahan nah terus fase kedua ada dunia modern. Dunia modern pada awal abad ke-20 telah banyak perubahan, yaitu apa? Dan kemajuan dalam bidang pendidikan di Indonesia yang berpengaruh dan dijadikan sebagai media dalam kajian hadis. Kajian hadis semakin berkembang dengan cepat. Nah, pada abad ke-20 telah banyak perubahan, yaitu apa? Menjadi media dalam kajian hadis sebagai hadis semakin berkembang dengan cepat. Nah, pada pertengahan abad, hadis sudah mendapat perhatian yang besar dari ulama Indonesia. Nah, di sini mendapatkan apresiasi dari para ulama, yaitu apresiasi yang besar dari ulama Indonesia, ditandai dengan adanya pemeriksaan terhadap matan dan sanad, membedakan hadis makbul yang diterima atau mardud yang tidak diterima gitu. Awalnya para ulama Indonesia hanya membaca, mengajarkan hadis tanpa ada pemeriksaan terhadap kesahihan hadis. Nah, pada abad kesini mungkin ada pemeriksaan gitu. Nah, jadi mendapatkan apresiasi gitu, perhatian yang lebih gitu. Akhir abad 20 dapat ditemukan kitab-kitab kajian ilmu hadis di Indonesia yang mulai beredar di masyarakat, antara lain ilmu mustalah hadis, terus bahkan ilmu ma'ani hadis yang telah tadi disebutkan. Selain itu muncul pula para pakar-pakar yang ahli dalam bidang hadis. Mereka adalah Al-Hasan yang mendalami tafsir fikih, faraid, mantik dan ilmu-ilmu lainnya gitu. Nah, Muhammad Madfud adalah seorang yang disiplin ilmu, yang juga orang yang pertama kali mengajarkan kita hadis Sahih Bukhari. Nah, beliau juga terkenal sebagai pakar di bidang ilmu. Nah, di bidang hadis, baik hadis diroyah, mustalahah maupun rijalul hadis dan lain-lain. Tidak berbeda jauh dengan Muhammad Mahmud Yunus juga menguasai disiplin ilmu, khususnya bahasa Arab dan tafsir. Hasbi As-Siddiq pun telah mengarang berbagai ilmu, mulai dari tafsir, hadis, fikih dan usul dan lain-lain. Setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945, kajian hadis di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat dan mulai dikaji di perguruan tinggi. Nah, sekarang mungkin banyak di perguruan tinggi yang memiliki kajian-kajian hadis gitu. Kan kalau dulu kan belum secara populer gitu hadis, tapi sekarang di pendidikan formal seperti kampus dan pendidikan tinggi juga sudah ada kajian-kajian hadis gitu. Ya mungkin yang saya ketahui cuman segitu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.